warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi. Summa khusun Syekhina Haji Muhammad Habib Jamhari wa Syaikhul Malik bin Isan rahimahullah wa Syaikh Sambil bin Sidir rahimahullah. Summa ila jami'i abaina wa ummahatina ma Syekhina wa sayyidina istiqamah wa jami'il muslimin muslimat. Khusun Abi Musyafi Alhamdulillah. Summa khususan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari rahimahullah wa nafa'ana bihim bi ulumihim bi radihim bi rahmatihim bi asrarihim bi akhirah syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga tadi sebelum kita mulai ngaji ini kita melaksanakan sholat tarawih bersama-sama, karena malam hari ini adalah malam pertama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita semuanya bisa melaksanakan ibadah, baik ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya sebaik-baiknya, sehingga Ramadan tahun ini bisa menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, insya Allah setiap malam ba'da sholat taraweh kita akan rutin ngaji bersama, belajar bersama, yaitu membahas tentang kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad ini adalah kitab fikih tasawuf. Tasawuf fikih atau fikih tasawuf. Fikih itu ilmu tentang bagaimana agar ibadah kita sah, tata cara ibadah agar ibadah kita baik, benar, sah secara fikih. Kalau tasawuf itu membahas tentang bagaimana agar ibadah kita itu bukan hanya sah tapi juga baik dan benar. Nah, dalam kitab Irsyadul Ibad ini kita akan langsung kita bacakan babul ilmi, yang sebenarnya bab pertama adalah babul iman atau bab iman. Nanti kita baca muqaddimahnya, kemudian langsung babul ilmi. Babul iman, yang kedua babul murtad, babul riddah atau bab tentang murtad. Apa saja yang menyebabkan orang itu dianggap keluar dari agama Islam. Nah, yang ketiga tentang bab keutamaan ilmu. Mudah-mudahan ya, kita bersama-sama niat ngaji, niat mencari ilmu, niat melaksanakan perintah Allah, niat menghilangkan kebodohan diri sendiri, niat silaturahmi. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa sedikit banyak kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi ilmu yang manfaat barokah dan mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya baca sekilas muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi abtadi'u wa asta'inu bismillatil wajibil wujud alladzi huwa Allah. Ar-Rahmani al-mun'imu bi jala'il ni'am. Ar-Rahimi al-mun'imu bi taqwa'iqin ni'am. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita untuk taat kepadanya. Wa zajarona an maksiatihi, dan yang mencegah kita untuk durhaka kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi, dan saya bersaksi sungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah, sebagai pengakuan bahwa hanya Allah lah zat yang berhak disembah.
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, i'tirafan binububiyatihi, mengakui bahwa Nabi Muhammad benar-benar nabi yang diutus oleh Allah. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilar rasyad. Salawat salam Allah semoga tercurahkan kepada orang yang telah diutus oleh Allah, manusia yang telah diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang telah memberi petunjuk kepada hamba-hamba Allah. Dan juga salawat salam tadi semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi yang telah diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Wa ba'du fahadza kitabun intabakhtuhu min kitabayiz zawajiri wa mursyidit tulabi li syekhi masyaykhil Islam wa malikayil ulama'il alam Syekhina Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami wajadina Zainuddin bin Ali al-Ma'bari radhiyallahu anhuma. Jadi yang kita pelajari ini adalah kitab yang oleh penyusunnya itu diambil dari dua kitab dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Syihabuddin Ibn Ahmad bin Hajar al-Haytami dan juga Syekh Zainuddin bin Ali al-Ma'bari. Wa hasyarana fi zumratihima, dan kitab ini dikumpulkan pada masa kedua ulama besar tersebut. Wazibtu fihi ma tayassara minal ahadisi wal masaili al-fiqhiyati. Kemudian oleh Yai Musonef atau ulama yang menyusun kitab ini, yaitu Syekh Zainuddin, itu ditambah beberapa hadis, beberapa masalah fikih yang memudahkan orang-orang yang belajar agar mudah memaham. Wal mawa'id wal hikayat. Kemudian ada nasihat-nasihat dan juga cerita-cerita yang menggerakkan hati kita untuk beriman kepada Allah. Wa samaituhu bi irsyadil ibad ila sabil rasyad. Dan kitab ini diberi nama Irsyadul Ibad ila sabil rasyad, yang artinya petunjuk bagi para hamba-hamba, petunjuk untuk menuju jalan yang benar. Rojian minallah al-jawadi ayyurshidani bihi wa jami al-ibadi ila daril khuludi innahu karimun wadud. Dengan nama kitab ini, Kiai Musonef berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Loman, Maha Dermawan memberi petunjuk kepada pribadi beliau dan juga kepada seluruh hamba-hamba Allah menuju desa keabadian, yaitu menuju akhirat, keselamatan di akhirat. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi, maha pemurah, dan maha pengasih. Ruwiya anna Syaikhonil Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sahnya sebuah amal itu apabila disertai dengan niat. Amal itu bisa sah kalau disertai dengan niat. Makanya kita sholat itu wajib disertai niat bersamaan dengan kita wudhu, wajib disertai niat. Kita mandi wajib disertai niat. Amal apapun kita, apalagi khususnya amal wajib, harus kita sertai dengan niat. Kalau tidak niat maka amalnya tidak sah. Termasuk mencari ilmu ini, mencari ilmu, ngaji ini kita harus sertai dengan niat yang baik. Jangan sampai niat kita salah. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya setiap seseorang itu akan mendapatkan sesuatu yang telah dia niatkan. Kita akan mendapatkan pahala
atau dampak yang baik dari amal kita itu tergantung niat kita. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau arti mudahnya, seseorang yang niatnya itu benar-benar mengharap pahala kepada Allah atau kembalinya kepada Allah dan kepada Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Tapi kalau seseorang itu niatnya atau hijrahnya kembalinya itu untuk dunia, beramal yang niatnya itu untuk mencari dunia agar mendapatkan harta dunia, atau agar mendapatkan seorang wanita yang ingin dia nikahi seumpama, ya maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Belum tentu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengharapnya kepada Allah, urusan dunia, urusan kehidupan kita pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat amal apapun kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Kita sholat, kita wudhu, makanya akhir kata niat itu biasanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya karena melaksanakan perintah Allah. Ya. Kita ngaji ini juga mengharap pemberian ilmu dari Allah. Mengharap agar hidup kita ini ditata rapi oleh Allah, sehingga kita diselamatkan dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, itu mukadimah dari kitab ini. Kita langsung lompat ke babul ilmi. Ya, kenapa saya lompat? Karena saya mengambil keterangan-keterangan yang yang dibutuhkan oleh teman-teman di sini ya. Karena waktu kita terbatas. Sedangkan kitab ini keterangannya sangat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ilmi. Nah, ini maknanya ini Jawa apa Indonesia? Seumpama tak maknanya Indonesia, tapi sama tetap Jawa, iso ora? Enggak iso. Ya, tak maknanya Jawa. Aku double nerang noni. Ika apa ya? Tak maknanya Jawa tapi copot ya. Jadi ngartikannya ini secara bahasa Jawa, tapi nanti saya terangkan dengan bahasa Indonesia. Babul ilmi utawi iki kubab nerangaken ilmu. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa' mongko ngangkat. Yarfa' iku khabare dadi jawab. Sapa Allahu Gusti Allah, alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh, walladzina lan wong akeh utul ilma kang den paringi ilmu sapa alladzina, ngangkat darajatin ing pira-pira derajat. Ayyarfa tegese ngangkat sapa Allah darajatil ulama ing derajate para ulama, minhum saking alladzina amanu, khosotan tertentu. Nah, ini ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman pertama. Yang kedua, yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang diberi ilmu. Maksudnya apa? Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu di antara orang-orang yang beriman. Berarti apa yang bisa kita ambil? Kalau kita ini pengen diangkat derajatnya oleh Allah, kita harus berusaha menuntut ilmu. Kalau beriman harus sudah pasti ya, kita harus berusaha menjadi orang yang beriman dan berusaha menuntut ilmu. Wa kun mustafidzan kulla yaumin ziyadatan.
berusahalah setiap hari kita ini entah sedikit, setiap hari harus menambah ilmu. Kalau kita dalam hari itu tidak bertambah ilmunya atau tidak mendapatkan ilmu, itu termasuk golongan orang-orang yang rugi menurut Imam Ghazali. Kalau dalam hari itu kita nggak dapat ilmu, itu kita ini termasuk orang yang rugi. Ibarat orang dagang itu rugi. Nah, kita harus berusaha menuntut ilmu agar derajat kita ini diangkat oleh Allah. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang paling kita butuhkan. Kita ibadah butuh ilmu, kita sholat butuh ilmu. Kita menjalani kehidupan juga butuh ilmu. Kalau kita pengen selamat. Kita pengen kaya pun butuh ilmu. Makanya ilmu itu yang paling kita butuhkan. Wa qala Allah Ta'ala, wa qala Allah azza wa jalla, wa qala antawa subhanallahu azza wa jalla, kul ngucapa sapa sira Muhammad. Hal yastawi ana toh padha sapa alladzina wong akeh. Ya'lamuna kang ngerti sapa alladzina. Walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzina. Ayat tegese la yastawiyani ya jelas ora padha sapa di antara wong loro wau. Alladzina ya'lamun wa alladzina la ya'lamun. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Ya jelas tidak sama. Maksudnya derajatnya tidak sama. Bahkan tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak alim atau orang bodoh. Karena tidurnya orang alim itu diniati tidur agar nanti kuat melaksanakan ibadah. Kalau ibadahnya orang bodoh belum tentu sah karena dia belum tentu ibadah sesuai dengan rukun dan syaratnya ibadah itu tadi. Kalau tidurnya orang alim sebelum tidur baca doa, sebelum tidur wudhu dulu. Kalau orang yang dimaksud orang alim di sini yang sudah pasti yang mengamalkan ilmunya ya. Wa akhraja Ibnu Abdil Barri an Anasin radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utlubu murya sapa sira kabeh al ilma ing ilmu. Walau bisin senajan ing dalam negara Cina. Fa inna talabal ilmi mongko temen setuhune murih ilmu. Iku faridatun banget fardune ala kulli muslimin ing ngatasi saben-saben muslim. Annal malaikata teman setuhune para malaikat itu iku tadou nyelehaken sapa malaikat ajnahatiha ing pira-pira suwiwine malaikat li talabil ilmi maring wong kang golek ilmu. Ridon krana arahi ridho bima kelawan barang yatlubu kang murih sapa talibul ilmi. Rasulullah bersabda, lah tentang hadis ini ada khilaf ya, persulayaan. Ada yang para ulama berpendapat bahwa ini memang hadis. Ada yang berpendapat bahwa ini sebenarnya bukan hadis, cuma syair. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah itu sebagian ulama berpendapat bahwa ini memang hadis. Ada yang berpendapat bahwa ini bukan hadis. Kalau di sini termasuk hadis. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Maksudnya walaupun tempat kita mencari ilmu itu jauh, harus menempuh jarak yang jauh, kita harus tetap kita kejar begitu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu. Sama seperti sholat hukumnya. Kalau kita nggak berusaha mencari ilmu, berarti kita dosa, maksiat, karena meninggalkan kewajiban.
Jadi yang wajib menuntut ilmu ini bukan hanya anak yang masih masa sekolah. Selagi kita masih bernyawa, kita punya kewajiban mencari ilmu semampu kita, bukan semau kita ya. Kalau mau berangkat, kalau nggak mau enggak, itu berarti ya ketika nggak mau berangkat berarti dosa. Kecuali ada hal-hal yang memang ada kesibukan lain yang lebih penting. Nah, berarti udzur syar'i. Kalau memang sengaja nggak mau ngaji, nggak mau mencari ilmu, ya itu berarti dosa. Dan para malaikat itu menggelar suwiwi, sayapnya, untuk perjalanannya orang yang menuntut ilmu. Karena malaikat sangat ridho dengan para pencari ilmu. Didoakan malaikat, didukung oleh para malaikat. Kita berangkat mencari ilmu, selama perjalanan kita itu, kita berjalan di atas sayapnya para malaikat. Wa Dailami an Ibni Abbas, tolabul ilmi utai murih ilmu, saatan yang dalam sak mongso iku khairun luweh api min qiyami lailatin tinimbang jumeneng salat wengi. Wa tolabul ilmi utai murih ilmu yauman yang dalam sedina iku khairun luweh bagus min siyami salasati asyurin tinimbang poso 3 ulan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, belajar 1 jam, yang nggak harus 1 jam, yang penting 1 waktu, entah setengah jam, entah sesaat lah, menuntut ilmu, itu lebih bagus pahalanya, lebih besar pahalanya daripada sholat malam. Sholat malam berat apa enggak? Kita ngaji begini, itu pahalanya lebih bagus daripada sholat malam. Lebih besar pahalanya. Karena orang yang sholat malam itu dia berusaha bangun sholat malam, berarti dia punya ilmu kan. Berarti dia sebelumnya sudah ngaji karena dia sudah berhasil sholat malam itu. Kalau nggak punya ilmu nggak bakalan bisa bangun malam sholat. Kemudian ngaji 1 hari, belajar 1 hari itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada puasa 3 bulan. Sebulan aja mokel kadang ya. 3 bulan. Insya Allah tahun ini nggak ada yang mokel ya. Wa Turmuzi an Sakhbaroh. Makhbaroh apa Sakhbaroh? An Sakhbaroh. Man tolaba. Oh, man tolaba. Man sopone wong tolaba kang murih soman al ilma ing ilmu. Kana mongko ana apa tolabul ilmi iku kifaratun dadi tebusan 5 maring dosa madho kang wis kliwat apa. Menuntut ilmu itu bisa menjadi penebus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita ingin bertobat kembali kepada Allah, itu hal yang paling bagus dilakukan adalah mencari ilmu, ngaji. Kalau istighfar nangis bagus, cuma itu ada rawan kita kembali lagi ke hal maksiat. Kalau kita tobatnya dengan cara ngaji, akhirnya hati kita kemasukan ilmu, insya Allah hati kita semakin kuat. Tobat itu artinya kembali, ya. Apa? Kembali. Kita ini harus menempuh jalan yang lurus, ya, lurus. Tujuan kita kemana? Pasti pengennya ke surga kan. Nah, harus lurus, nggak boleh belok. Lurus. Nggak sholat, nah berarti belok ini. Nah, belok. Harus segera kembali. Karena itu harus dilakukan. Seret, mabuk sama, wah belok agak jauh ini. Apalagi zina dan seterusnya. Nah, harus segera kembali. Belok. Menyembah selain Allah, wah hilang kalau itu. Hilang. Makanya kalau kita belok harus segera kembali ke jalurnya. Itu namanya tobat. Itu artinya kembali. Kalau kita pengen kembali ke jalan yang lurus,
Kalau nggak ngikuti real ya kita tersesat. Kita ngaji, karena kalau ngaji hati kita kemasukan ilmu. Walaupun nggak langsung diamalkan, insya Allah suatu saat kita ingat, oh dulu pernah ngaji begini. Atau minimal kita kangen suasananya, oh ngaji dulu di masjid ngaji. Ya, akhirnya kita kembali lagi menjadi orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Makanya setiap hari kita baca sholat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, semoga engkau menunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu? Ya para nabi, para wali kekasih Allah, para ulama. Jalan-jalannya orang-orang itulah yang harus kita ikuti. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang Yahudi, orang Barat yang kafir. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang Nasrani. Mana tadi? Wa an Aisyah wa Syairozi an Aisyah. Nanti lek ono wa Syairozi iku maksude maknane lan den riwayataken ngoten. Wa akhraja Syairozi gitu lek asyarae ngono. Saking Imam Syairozi an Aisyah, saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. Man supane wong intakola kang pindah sapa man. Liya ta'allama krono arahe belajar sapa man ilman ing ilmu. Ghufira mongko den ngapura sapa lahuman qabla ayyahtu ing dalem sadurunge yen toh njangkah sapa man. Barang siapa yang pindah tempat, entah dari rumah ke masjid, entah dari desa ke kota, entah dari kota ke kota lain, dia pindah itu tujuannya untuk menuntut ilmu. Itu sebelum dia berangkat, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Umpamanya ada anak sini, anak Berau, mau mondok ke Jawa, umpama. Itu sebelum berangkat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Atau kita ini, dari rumah, kita berangkat ke sini tujuannya untuk ngaji. Itu sebelum kamu berangkat tadi dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya itu. Makanya berangkat ngaji, belum ngaji aja udah dosanya diampuni. Ya Allah. Apalagi kita ini muka-muka yang lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Kalau ditimbangin jomplang mungkin timbangannya. Ya, tapi mudah-mudahan kita ini mendapatkan ampunan dari Allah. Kita harus mengakui kita ini lebih banyak dosa daripada pahala. Makanya yang kita harapkan nanti di akhirat itu bukan amal kita, tapi ampunan dari Allah. Itulah yang kita harapkan. Kalau amal kita itu ringan, ditimbang itu ya, aduh, malaikat aja agak emosi mungkin timbang. Nah, yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah, syafaat dari Nabi Muhammad, itu yang kita harapkan. Nah, makanya kita harus memantaskan diri, pantas apa enggak kita ini diampuni oleh Allah. Wa Ibnu Asakir wa Dailami ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Khayyaro, dikon milih, disuruh memilih. Sapa Sulaimanu alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, bainal mali ing dalam antarane bondo wal mulki lan keraton wal ilmi lan ilmu. Fakhtaro mongko memilih sapa Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu. Fa'utiya mongko den paringi sapa Nabi Sulaiman al mulka ing keraton wal malalan bondo. Li ikhtiyarihi krana arahe milih Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu. Allah memberi 3 pilihan kepada Nabi Sulaiman, antara harta, kekuasaan atau kerajaan, dan ilmu. Ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nah, karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, akhirnya Nabi Sulaiman punya ilmu. Karena beliau punya ilmu, akhirnya bisa bagaimana caranya mencari harta, bagaimana caranya menguatkan kekuasaan. Kalau cuma memilih harta, nggak punya ilmu, habis harta. Kalau milih kekuasaan, nggak punya ilmu ya,
digulingkan oleh kekuasaan yang lain. Yang kalau punya ilmu, pengen yang lain bisa dicari mudah. Wa Tabrani an Abi Umamah Aima endi-endine wong kang cukul. Apa lafate ku ya? Aimanasa ayyuma oh ayyuma. Ya. Ayyuma nasin. Endi-endine utawi endi-endine wong kang cukul. Maksud tumbuh maksudnya. Nasa kang tumbuh sapa nasin tumbuhe fi talabil ilmi ing dalam muruh ilmu wal ibadah lan ibadah. Hatta yakbaro sehingga tua. Hatta yakbiro sehingga tua soman. Atohu mongko paring ingman sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat sawaba isnaini ing ganjarane wong loro wasab ina lan 70 apane sidikon wong kang temen, wong kang jujur. Kalau ada orang yang tumbuh dari kecil hingga dewasa itu pertumbuhannya itu disertai dengan mencari ilmu dan ibadah. Nah, itu Allah akan memberi orang tersebut ketika hari kiamat pahalanya 70 orang yang jujur, 70 orang yang sidikon, orang yang jujur sungguh-sungguh. Makanya kita ini anggap aja kita sekarang masih kecil, ya kan? Kita masih masa pertumbuhan. Nah, kita isi kehidupan kita ini dengan mencari ilmu dan ibadah. Wa Ibnu Najjar an Anasin al ulama'u utai para ulama iku warasatul anbiya'i ahli warise para nabi yuhibbuhum demen ing ulama sapa ahlus samai penduduk langit wa yastaghfiru lan nyuwunaken ngapura lahum maring ulama al haitanu pira-pira iwak luh iku iwak paus fil bahri ing dalam segara izamatu nalikane mati sapa nalikane sedo sapa para ulama ila yaumil kiamat itu mloko dina kiamat. Ulama adalah pewaris para nabi. Seorang ulama itu dicintai oleh para penduduk langit dan seluruh hewan di laut itu beristighfar mohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang punya ilmu sampai hari kiamat. Didoakan oleh seluruh penghuni laut. Wal Bukhari wa akhraja al Bukhari an Muawiyah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man sopane wong yurid kang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bihi ing man khairan ing sae yufaqihu mongko minteraken sapa Allah fiddini ing dalem agama. Barang siapa yang Allah inginkan menjadi baik, maka orang tersebut akan dipintarkan dalam urusan agama. Ketika Allah menginginkan orang tersebut menjadi baik, orang tersebut akan dipintarkan oleh Allah dalam urusan agama. Makanya kalau kita ini ingin termasuk orang-orang itu, ya kita harus berusaha pintar dalam urusan agama. Ngerti maksudnya. Kita harus mengerti urusan agama. Agar kita ini termasuk orang-orang yang diinginkan Allah menjadi baik. Kalau kita nggak peduli, apa itu agama? Ya itu ya bukan salah Allah nanti. Maksudnya kita nanti nasib kita itu ya berarti salah kita sendiri. Kita harus berusaha mengaji agar mengerti agama, agar termasuk orang yang diinginkan Allah menjadi baik. Wa Tabrani wal Baihaqi an Abi Hurairah ma min abdin
maaf. Ma ubida ora den sembah sapa Allah Gusti Allah bisain kelawan suwiji-wiji afdola kang luwih utama minal fikhi tinimbang ilmu fikih, saking ilmu fikih fiddini ing dalam agama. Wali fakihin lan utawi wong kang alim fikih wahidin kang siji iku asyaddu luwih abot ala syaitoni ing atase seton min alfi abidin tinimbang 1000 abid, 1000 ahli ibadah. Wa likulli syai'in imadun wa imadu hadzal dini al fiqhu. Wa likulli syai'in lan iku tetep kabeh saben-saben suwiji-wiji imadun utawi saka wa imadu hadzal dini utawi sakane ikilah agama iku al fiqhu fikih. Nah, karena kitab yang kita kaji ini adalah kitab tentang fikih. Nah, sebaik-baiknya ibadah kepada Allah adalah ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan ilmu fikih. Kemudian untuk keutamaan orang yang ahli ilmu fikih ya. Orang yang alim fikih, satu orang alim fikih itu menurut setan lebih berat daripada 1000 orang ahli ibadah yang nggak ngerti fikih. Setan lebih takut satu orang ahli fikih daripada 1000 orang ahli ibadah yang nggak ngerti fikih. Dan tiangnya agama ini adalah ilmu fikih. Kalau ilmu fikih sudah nggak dipakai, berarti ya orang ibadah dengan cara ngawur. Ini bagaimana kita sholat ini, bagaimana kita menjaga kesucian badan kita, kesucian pakaian kita, tempat kita sholat, itu urusannya ilmu fikih. Bagaimana cara kita ini bersuci dari hadas kecil, hadas besar, apakah sudah benar cara kita bersuci? Nah, itu dibahas dalam ilmu fikih. Bagaimana bacaan kita sholat, fatihah kita, tahiyat kita, gerakan kita sholat, apakah sudah benar sesuai ilmu fikih? Nah, itu harus kita pelajari. Nah, insya Allah nanti bab selanjutnya akan dibahas. Setelah ini bab wudhu, setelah bab iman. Berapa menit ya? Ono menitannya itu. Oh, lumayan. Ini panjang juga keterangan kitab ini. Mana? Wa Abu Nuaim wal Khatib itu ya? Lain. Wa Ibnu Najjar. Oh, wa likulli syai'in madun. Wa Ibnu Najjar an Muhammad bin Ali. Rok'atani min alimin afdolu. Rok'atani utawi rong rakaat min alimin saking wong alim. Iku afdolu luwih utama min sab'ina tinimbang 70 apane rakaatan rakaate min ghairi alimin saking wong sing gak alim. Saking liyane wong alim. 2 rakaatnya orang alim lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang tidak alim. Wa Abu Nuaim wal Khatib an Abi Hurairah khiyaru ummati utai piro-piro pilihane umatku. Maksudnya orang-orang terpilihnya umatku. Iku ulama uha piro-piro ulamae umat. Wa khairu ulama uha utawi luweh terpilih ulamae umatku. Iku ruhama uha piro-piro wong kang welas. Orang-orang pilihan dalam umatku adalah para ulama. Dan para ulama yang pilihan adalah ulama-ulama yang penuh kasih sayang. Ala iling-iling wa innallaha teman satuhune Allah. Iku la yaghfiru yakti ngapura sapa Allah. Lil alimi maring wong alim. Arba'ina ing 40 apane dzamban dosa. Qabla yaghfira sadurunge yen toh ngapura sapa Allah lil jahili maring wong kang
bodoh, zamban ing dosa siji, wahidan kang siji. Allah sudah mengampuni 40 dosa orang alim sebelum Allah mengampuni satu dosanya orang yang bodoh. Kenapa kok orang alim itu dosanya lebih diampuni? Karena orang alim itu tahu caranya tobat. Ala eling-eling wa innal alima lan temen sedone wong alim. Ar-rahim kang welas iku yaji teka yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wa inna nuruhu lan temen setuhune, wa anna nuruhu lan temen setuhune nure wong alim iku qad adoa teman-teman madangi. Yamsi hale lumaku sepo alim fihi ing dalam nur. Ma ing dalam arah bainal masyriqi ing dalam antarane wetan wal maghribi lan kulon. Mencorong cahayane. Kama yadhi'u koyo oleh madangi opal kawakibu piro-piro lintang. Opal kaukabu lintang ngapunten, ka ono piro-pirone. Ad-durri kang mencorong. Wa Dailami an Ibnu Abbas iza mata nalikane sedo sapa alim wong alim. Sawwara moko nggambaraken sapa Allah Gusti Allah ilmahu ing ilmune alim fi qabrihi ing dalam kuburane alim. Yuk annisu halim maringi sapa alim sapa apa ilmu ing alim. Yuk nisu kang ngaring-ngaringi ngapunten. Yuk annisuhu kang ngaring-ngaringi. Wis mari ya makane. Ngaring-ngaringi iku menghibur. Ila yaumil kiamati sehingga dina kiamat. Wa yadra'u lan nolak sapa ilmu aknahu ing anu anhu wa yadra'u anhu saking alim hawa mal ardi ing pira-pira gegermetane bumi. Ketika ada orang alim meninggal dunia, ilmunya akan ditaruh oleh Allah di kuburan tersebut, di kuburannya. Dan ilmunya itu akan menghibur orang alim itu sampai hari kiamat. Dan menolak gegermetan bumi, hewan-hewan bumi, agar tidak memakan jasadnya orang alim itu. Makanya ada cerita bahwa orang itu jasadnya utuh. Nah itu. Di antaranya adalah orang-orang alim. Wa Abu Syekh wa Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza istama'a nalikane kumpul sapa al alim wong alim wal abidulan wong kang ahli ibadah ala sirati ing atase wot ila den ngendikaken lil abidi maring abid apa udkhul mlebu sapa sira al jannata ing swarga watan amlan enak-enak ana sapa sira ibadati kelawan ibadah sira. Wakil lan den ngendikaken lil alim wong alim kif mandeka sapa sira huna ing dalem kene panggonan. Fasfa mongko nulunga sapa sira liman maring wong ahbabta kang demen sapa sira. Fa inna ka mongko temen setuhune sira iku la yasfa'u. Iku latas fa'u ora nulungi sapa sira li ahadin maring suwiji, maring wong suwiji illa syafa'ta angin den trimo syafaati sira. Faqama moko ngadeg sapa alim maqamal anbiya'i ing derajate para nabi. Jadi ketika ada dua orang yang berdiri di atas Shiratul Mustaqim mau berangkat ke surga. Itu yang orang abid, orang ahli ibadah. Sudah, kamu berangkat sana. Kamu silahkan menikmati kenikmatan surga. Kalau orang alim beda. Stop, kamu berhenti dulu di sini. Kenapa kok orang alim suruh berhenti dulu? Nah, kamu boleh menolong orang-orang yang kamu cintai. Nah, jadi orang alim itu diberi apa ya? Sedikit derajat seperti para nabi. Bisa menolong orang-orang yang dia kenal, dia cintai.
dulu Wan pernah umpama ya, umpama Wan, aku masuk surga. Umpama jadi orang alim aku, umpama. Nah, aku oleh Allah dikasih, kamu boleh nolong siapa-siapa yang kamu sukai. Nah, begitu Wan. Makanya jangan bikin aku marah Wan. Enggak begitu. Maksudnya bukan berarti aku bisa nolong kamu Wan. Begini loh. Saya ini kan punya guru. Nah, saya ngaji begini ini, saya ajak teman-teman semuanya agar nyambung kepada guru saya. Kalau guru saya sudah pasti orang-orang alim. Saya ini cuma kabel nyambung. Agar nah, kita ini yang hidup di Kalimantan ini ikut nyambung ke orang-orang alim. Gitu. Jadi saling menyambung. Kalau kita ya sama-sama Wan. Sama aja. Mana Wan? Wal khotib an Utsman radhiyallahu anhu awwaluman yasfa'u yaumil qiyamati awwaluman utawi kawitane wong yasfa'u kang nyafaati sapa man yaumil qiyamati ing dalem dina kiamat iku al anbiya'u para nabi summal ulama'u nuli para ulama summa syuhada'u nuli para syuhada wa huwa ay wa akhraja al khatib an Anasin fadlul alimi ala ghairihi ka fadlin nabi ala ummatihi. Keutamaane wong alim ing atase liyane iku kaya keutamaane para nabi ing atase umate. Wa an Jabir akrimu al ulama'a wallahu alam bisawab. Nah, insyaallah besok kita teruskan. Cuma saya bahas sedikit, ada keterangan penting di sini di akhir bab tambihun ya. Anna awwalu wajibin alal abai lil auladi ta'limuhum an-nabiyya ba'asa bi Makkah wa mata wa tufina bil Madinah. Pertama yang wajib bagi orang tua adalah mendidik anaknya, mengajarkan anaknya bahwa sesungguhnya kita ini adalah umatnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Dikenalkan bahwa kita ini punya nabi namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada kita. Nah, itu. Kalau punya anak nanti ajarkan begituan. Ajarkan anak kita itu cinta kepada bagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggalnya di Madinah. Makanya dulu ada pujian apa? Kanjeng lahir ono ing Mekah dinten Isnin Rabiul Awal tahun kacang. Pakai pujian itu. Kemudian keterangan selanjutnya anna awwalu ma yalzamu al mukallafu ta'allamus syahadataini wa ma'nahuma wa jazama i'tiqaduhu summa ta'allamu zawahira ilmi tauhid. Nah, pertama kali yang wajib dilakukan oleh orang mukallaf. Tahu orang mukallaf? Nah, orang mukallaf itu adalah orang-orang yang terpaksa. Artinya orang manusia yang sudah balik dan berakal sehat. Itu kan terpaksa. Mau nggak mau harus sholat. Mau nggak mau harus puasa Ramadan. Suka nggak suka harus dilakukan. Itu artinya itu. Orang mukallaf berarti kita ini kan sudah balik, akalnya sehat, waras. Nah, apa yang harus dilakukan pertama? Itu mempelajari 2 kalimat syahadat beserta artinya. Kemudian wajib meyakininya. Kemudian juga mempelajari zawahira ilmi tauhid. Dasar-dasar atau apa namanya? Zohirnya ilmu tauhid. Wa sifatillahi dan sifat-sifat Allah. Wa illam yakun anid dalili, walaupun nggak ngerti dalilnya tapi penting berusaha mempelajari sifat-sifat Allah. Ya, insya Allah mulai besok sebelum ngaji kita baca bersama-sama 2 kalimat syahadat. Nah, agar kita berusaha mempelajari 2 kalimat syahadat, berusaha mempelajari sifat-sifat Allah. Kemudian apalagi yang harus dipelajari? Summa ma yahtaju ilaihi liiqamati faraididdin. Kemudian
wajib mempelajari ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban urusan agama. Kearkanis sholat seperti rukun-rukun sholat. Kalau membahas sholat berarti kan termasuk rangkaiannya, mulai dari wudhu, ya, bersuci, dan lain sebagainya. Syarat sahnya, syarat wajibnya. Kemudian puasa itu bagaimana, syarat-syaratnya, zakat. Nah, jika punya harta, wajib zakat. Walau kana hunaka sa'in. Wal hajulan haji jika mampu, wajib belajar haji. Nah, intinya begini. Kan rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji ini bagi yang mampu. Kalau mampu berarti haji wajib, ya kan? Kalau enggak haji dosa kan? Mampu, punya uang, sehat badannya, ada waktunya, punya kesempatan, kok nggak mau berangkat haji berarti dosa. Kalau kayak kita ini nggak mampu, miskin, sering kena bencana, ya. Nah, itu nggak mampu haji. Ya enggak begitulah. Ya kan? Berarti nggak wajib. Berarti haji ini masih agak-agak boleh ditinggal. Ya kan? Masih boleh ditinggal kan? Ya kalau nggak mampu gimana? Tapi kalau mampu haji malah beli mobil, nah bukan karena buat kerja juga mobilnya. Nggak ke situ maksudku, cuma aku baru keinget, salah bahasa aku. Iya, ya kan, boleh ditinggal haji kan. Tapi kalau pahalanya haji mudah wan. Sholat subuh di masjid jamaah, habis itu duduk sampai matahari terbit. Wah itu seperti pahalanya haji dan umroh. Nah, itu murah. Jadi aku duduk di sana, bersihkan kipas. Iya, apa sebelum haji apa? Zakat. Itu kan bagi yang punya uang. Bukan zakat fitri ya, zakat mal. Kalau nggak punya uang berarti nggak wajib. Berarti zakat boleh ditinggal kalau nggak mampu. Berarti kalau nggak mampu zakat berarti kan menjadi orang yang menerima, iya miskin. Yang ketiga apa? Puasa. Puasa ini wajib kan. Tapi orang haid malah nggak boleh puasa. Berarti kan puasa masih agak-agak boleh ditinggal kan. Iya. Orang nyusui itu lemes puasa. Mendingan hamil puasa daripada nyusui puasa. Soalnya saripatinya kan dikasihkan anaknya. Itu kalau orangnya lemah fisiknya itu bisa-bisa nggak kuat. Itu boleh nggak puasa orang menyusui. Ya kamu menyusui, orang tidak ada beracun susumu. Orang menyusui itu kok menyusu, bukan menyusui. Oh iya. Tapi kalau orang menyusui tidak puasa itu dia wajib mengkodok juga wajib bayar kifar fidyah double. Tapi kan artinya puasa itu agak-agak boleh ditinggalkan. Orang tua yang nggak bisa puasa boleh ditinggalkan, nanti bayar fidyah. Orang sakit yang wajib minum obat, kalau nggak minum obat nanti makin parah, boleh nggak puasa. Tapi kalau sudah sembuh wajib mengkodok dan bayar fidyah di Ramadan itu. Tebusan. Nanti ada harganya berapa per harinya. Jadi per hari 30.000. Sebulan nggak puasa ya 30.000 kali sebulan. Berapa ratus ribu itu, berapa juta. Artinya puasa masih boleh ditinggal dengan alasan. Ya. Yang kedua apa? Sholat. Apakah ada alasan untuk meninggalkan sholat? Carilah, jangan-jangan ada. Head. Kalau head memang bukan hanya boleh tidak puas, nggak sholat, memang nggak boleh sholat. Kalau puasa kan orang head masih wajib mengkodok. Kalau sholat orang head nggak usah mondok, memang nggak boleh sholat. Selain head, intinya sholat itu nggak boleh ditinggal. Kita sakit tetap wajib sholat.
kita sekarat tetap wajib sholat. Betulan, Rik. Kita koma. Koma itu tahu. Koma kan sebelum titik ya. Hidup enggak, mati enggak. Dibilang mati itu masih biaya jalan terus. Orang koma kan bilang hidup ya enggak ada guna. Itu pun masih wajib, masih punya kewajiban sholat. Koma itu. Apalagi kayak kita ini. Maksudnya apa? Semua ada orang koma ya. Koma setahun. Ternyata sembuh. Berarti dia wajib mengkodok sholatnya selama dia setahun itu, atau selama dia sakit. Atau seumpama dia setahun itu tadi koma, terus meninggal. Berarti ahli warisnya wajib mengkodok sholatnya itu. Orang tuanya tadi selama setahun. Atau selama dia sakit. Semua ada orang tua sakit sebulan. Dan waktu sakit itu nggak bisa sholat. Terus ternyata meninggal, maka anak-anaknya wajib mengkodok sholatnya orang tua tadi selama sebulan. Selama dia sakit itu. Kalau selama dia hidup ya enggak. Kalau dulu pas dia masih sehat enggak pernah sholat, dikodok juga enggak usah, itu urusan dia. Yang wajib dikodok adalah selama dia sakit. Berarti artinya sekarat pun kita selagi masih bernyawa, kita masih wajib sholat. Walaupun nggak bisa wudhu, nggak bisa berdiri, yang sholat. Apalagi kita bisa ketawa, bisa teriak, bisa, wah, nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah, beri pertolongan untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang kita masih sering lalai, kita masih sering, ya jangan sampai ya meremehkan itu kewajiban itu. Ya, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awal sampai akhir udah pasti saya banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.